Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gua, nama gua Dani Sulistiono, gua dari Seribu Roti. Kali ini pagi-pagi gua belum tidur. Ini udah jam berapa ya? Jam 9-an. Gua masih sambil nunggu roti. Oh iya, lu bisa beli rotinya di sini. Lu bisa lihat linknya di bawah. Gua juga ada sedikit ada usaha lain sebenarnya jualan digital marketing. Sebenarnya gue jualan karena gue sendiri ini udah hampir sebulan. Gue masih mikir usaha apa yang bisa gue jalanin hanya lewat digital dan bisa di scaling. eh, Kalau bisa nggak pakai izin-izinan karena semua yang usaha gue yang benturan sama izin biasanya tutup. Terus dan gue nggak punya waktu, bukan cuma nggak punya waktu ya, mungkin karena gue nggak punya duit buat ngurus izin ya. Jadi karena gue belum ketemu idenya dan ini udah hampir 1 bulan, itu sebabnya mungkin gue jual jasa gue soal digital marketing. Satu lagi, sebenarnya sebulan itu juga bisa nunjukin bahwa, ya ini jadi ngomong ngalor ngidul sih, bahwa kenapa sih banyak orang akhirnya tergiur sama iming-iming investasi bodong. Ya setelah gue pikir-pikir, gue aja yang bukan cuma tahu dasarnya, gue juga sudah jalanin di usaha yang lu bisa cari video-video gue tentang kenapa gue ngomong begini, kenapa gue ngomong begitu, yang belum tentu sama dengan orang lain dan it's okay selama kita punya dasarnya masing-masing dan kita jalan di jalannya masing-masing, sepakat untuk tidak sepakat lah gampangnya. Adalah ternyata nyari usaha itu nggak gampang. Apalagi banyak kriteria misalnya kalau bisa nggak terlalu capek, bisa di scaling, nggak perlu izin, nggak perlu tempat, costnya rendah, marginnya cukup. Kalau bisa pakai bahasa Indonesia tapi harganya harga dolar, oh kan macam-macam. Dan requirement itu gua rasa hampir setiap orang punya. Akhirnya apa? Akhirnya buat gue yang risk taker sebenarnya. Tadinya gue risk taker, sekarang mulai risk averse karena usia gue sudah 40 lewat dan gue butuh kestabilan. Kalaupun gue mesti nembak sesuatunya harus lebih jitu. Artinya apa? Artinya nyari yang marginnya cukup dengan kategori-kategori yang tadi gue sebutin sebagian aja susah gitu. Sehingga banyak orang yang gue rasa berpikir untuk instan, yang dia naruh duit sedikit pengennya imbal hasilnya berkali-kali lipat. Itulah yang membuat mereka kejeblos dengan investasi bodong. Gue punya video soal deposito dan investasi bodong, lu bisa cari. Gue udah jelasin di situ, gue nggak jelasin panjang lebar. Gue cuma jelasin uh, apa faktor lain yang mungkin saja membuat mereka akhirnya kena atau terjebak dengan investasi bodong, ya karena tadi, karena pertama nyari bisnis nggak gampang, apalagi nyari bisnis yang marginnya cukup dengan segala kriteria yang tadi gue sebut. Itu baru sebagian. Dan investasinya rendah gitu, misalnya 100 ribu bisa atau 1 juta bisa gitu. Padahal menurut gue itu sesuatu yang hampir nggak mungkin, kecuali saham ya. Saham masih mungkin lah sedikit gitu. Itu pun harus jago-jago banget gitu. Ya nggak jago-jago banget sih. Sebenarnya lebih ke faktor luck gitu. Lu selain punya dasar, lu tahu akuntansi dasar ya. Gue nggak peduli lah apa lu mau ngomong fundamental bullshit lah ya kan. Buat gue lu nggak ngerti akuntansi dasar selesai gitu. Jadi jangan ngomong fundamental kalau lu nggak ngerti akuntansi dasar. Kenapa itu penting? Ya tadi gue jelasin udah sebulan gue bingung mau usaha apa dengan modal iklan doang karena
Ya kebetulan gue udah ngerti web dan lain sebagainya, udah bisa bikin sendiri lah. Dan gue pernah scaling itu gitu, pernah usaha dan pernah jalan. Lepas dari apa yang terjadi saat itu, ya poinnya adalah nyari usaha yang bagus itu nggak gampang, dan itu salah satunya kenapa orang mungkin cari jalan pendek, jalan pintas. Jadi yang nawarin juga gila-gilaan, yang nerima juga nggak masuk di akal gitu. Oke, kita lanjut aja. Nah, kenapa akhirnya gue bikin video ini? Ini juga ada hubungannya buat lu yang suka investasi dan tertarik. Biar lu mikirnya jauh lebih banyak lah. Ini. Dan gue bicara ini bukan bukan hari ini ngomong gue belum praktek, enggak. Lu bisa lihat di channel gue Seribu Roti, di situ ada tulisan gue, desain pabrik ini pabrik yang pernah gue bikin dengan kapasitas orang yang pernah gue hayalin adalah 64 orang di sini di satu lantai. Ada detailnya, jadi orang produksi itu ada 40 orang, dia gue bagi jadi 4 grup, 3 shift, jadi 10 shift, satu shift 2, shift 3, yang satu off, begitu rolling di 4 shift. Sementara sisanya yang 20 itu bagian office, ya kantor lah. Kalau orang ngomong ada yang suka office, ada yang suka di back office, atau orang yang administratif lah. Dia gambar, ada yang purchasing, ada yang accounting, ada yang uh, keuangan mungkin. Jadi ada yang bagian bayar, ada yang bagian nyatat, ada yang bagian beli, ada drafternya sendiri, ada salesnya sendiri, semua ada di sini. Dan ini sudah gua, bukan cuma gua gambar, sudah gua bangun, sudah gua bikin dan sudah jalan. Jadi lepas dari kondisi apa yang terjadi sama usaha gua, kita skip dulu. Nah, ini apa hubungannya sama yang tadi? Jadi untuk bikin industri aja, lepas dari software ya, lu butuh tempat, lu butuh lahan gitu ya. Jadi kenapa sih gue suka software? Waktu gue pitching balik lagi, jadi gabung-gabung nih sama dunia software adalah, kalau di software lu nggak butuh tempat, lu nggak akan merasakan namanya digusur, ya kan? Diancam digusur, gitu kan? Lu nggak ngerasain, lu nggak tahu yang namanya sitak tuh, lu nggak tahu H IUI gitu kan, IMB, lu nggak bakal ngerti karena lu nggak bakal ngerasain gitu. Jadi nah, ini yang disebut nanti namanya capex, capital expenditure, kalau lari ke accounting. Ya, kalau di software nggak ada, ah, produknya bagus, di scaling ya tinggal gedein server gitu. Ya human resource nggak terlalu banyak lah. Ya gue patokannya sederhana lah. Waktu WhatsApp punya 500 juta user, itu timnya cuma 56. Orangnya cuma 56 dengan 16 engineer atau 16 programmer. Artinya itu berbeda sekali dengan manufaktur. Gue untuk bisa bikin 10.000 meter persegi pintu, gue butuh 64 orang dengan 4 shift dan dia jalan terus gitu. Nah ini urusannya capex, capital expenditure. Apa hubungannya sama investasi? Artinya kalau orang mau usaha, lu mesti lihat dulu dia usahanya apa. Apakah dia usahanya di manufaktur atau dia usahanya di software? Yang jelas ada spending yang harus dia keluarin. Dan lu bisa bayangin ini kalau gue lempar ke orang lain, ya kan? Gue mesti bayar dia berapa ini buat bikin tata letaknya, gambar desain struktur dan lain sebagainya. Belum bangunnya. Bangun gue mesti bayar orang lagi. Itu baru bikin bangunannya. Oke, clear sampai di sini. Dan capex bukan cuma sampai di sini. Itu waktu gue bikin produk ini, nih waktu gue bikin pintu, namanya pintu perdam, dia bisa jadi desain selanjutnya gue adalah bisa bikin pabrikasi ini, lu bisa bikin bangunan ini, itu dalam waktu 1 minggu bangunannya berdiri. Bisa juga bikin rumah dalam waktu 5 hari,
rumahnya jadi gitu ya. Cuman karena gue bukan teknik sipil dan gue nggak punya dan tidak bisa uh, menjustifikasi atau mengklaim bahwa bangunan gue tahan gempa, itu sebabnya gue butuh izin dan mentok lagi gue diizin gitu. Jadi lu bisa lihat apakah bangunannya sudah jadi, lu bisa tonton yang ini, nanti lu lihat ada video, ada gambar gue terakhir waktu bangunannya sudah jadi. Nah, ini kita bicara capex. Nah, terus uh, bicara satu lagi itu bicara soal human resource, penggajian. Nah, yang kedua adalah penggajian. Jadi selain lu mesti mikirin ini, biaya tempatnya, biaya bangun, ini di pabrikasi ya. Logikanya sebenarnya di software juga harusnya sama, bahkan lebih rendah costnya. Ya, lu mesti punya tempat, lu mesti bisa bikin bangunan kalau itu dari tanah kosong. Ini baru tempatnya doang, iya kan? Belum orang yang kerja, yang bikin produknya, belum desain produknya. Ya ini kayak gini ada desain produknya. Belum nanti gue bikin pintu, ada desainnya lagi, gitu ya. Dan itu ada costnya. Kita nyebutnya namanya capex, capital expenditure. Gue perlu uh, desain dan lain sebagainya biar produk gue bisa jadi gitu. Nah, terus ada hubungannya sama penggajian. Lu bisa cari di ini gue, ya lu bisa lihat aplikasi gue. Gue bukan apa ya, gue bukan bukan gue cuap-cuap berdasarkan teori, kagak. Gue tahu rule-nya dengan harga yang cukup mahal. Lu bayangin ya, gue untuk tahu undang-undang tenaga kerja, gue pernah ngerasain di demo setiap tahun. Itu yang pertama. Yang kedua adalah demo yang kedua, bengkel gue harus berhenti 1 bulan. Ya, lu inget-inget nih 1 bulan, kalau 16 orang aja udah berapa duit? Itu lupain soal gue punya masalah yang lain lah, ya kan? Dan gue nggak ngerasa itu sebagai sebuah kendala yang besar gitu, walaupun pusingnya setengah mati saat itu karena gue nggak ngerti dan gue dibikin pontang panting lah. Jadi seakan-akan si A ngomongnya begini, yang bener begini, tapi nggak deal deal gitu. Itu yang bikin gue pusing. Tapi ya itu kenangan gue. Lalu ada satu poin yang di sini lo bisa cari videonya, namanya kunci bisnis ya. Buatlah organisasi yang menghasilkan uang. Jadi kenapa ini sih bukan suatu hal yang berat buat gue, walaupun ngelaluinya juga nggak gampang, pot-potan juga, poyang juga ngurusinnya segitu banyak dan nggak mau kerja sama sekali 1 bulan. Adalah lu mesti inget, ya kan? Usaha lu jalan karena ada orang yang bisa bantu dan meringankan pekerjaan lu. Ya kan? Kenapa sih ini gue bikin ya? Ada bolak-balik temen gue yang suka nanya sama gue. Ya ini lu mau denger mau enggak itu terserah lu. Tapi kalau lu masih nanya lagi, video ini gue akan kasih ke lu. Dan kenapa ini gue bikin video? Biar yang lain bisa belajar. Kalau lu mau bikin produk, ya gue nanya bolak-balik kawan gue ini cuma dua. Lu salesnya bagus nggak? Bagus. Marginnya cukup nggak? Cukup. Bayar orang. Jadi jangan lu selalu ketakutan bahwa ini ya bicaranya, kita bicaranya programmer. Ada programmer yang murah tapi kerjaannya nggak beres. Ada programmer yang mahal tapi kerjaannya nggak beres. Kalau begitu cara mikirnya, lu nggak bakal maju. Dan video ini gue jelasin, lu nggak bakal pernah maju. Orang yang ngomong di sini ini karyawannya 40.000 kalau gue nggak salah ya. Kalau nggak 20.000, 40.000 karyawannya. Lu kalau mau tahu, lu klik di situ ada kunci bisnis. Ini karyawannya 40.000. Apa kata dia? Buatlah organisasi yang menghasilkan uang. Lu nggak bisa kerja sendirian. Dan lu kalau nggak mau spending, itulah. Jadi bikin usaha tuh ada peluang, ada kekurangan. Peluangnya apa? Begitu banyak orang di luar sana yang takut. Jadi kalau lu punya duit dan lu punya ide, ya kan, lu asal berani ngambil risiko, apalagi lu masih bujang, ya ambil. Kenapa? Karena terlalu banyak, mungkin jutaan orang yang takut buka usaha. Jujur aja gue, lu bayangin mau gaji 1 orang aja masih berat, lu bilang penjualannya bagus gitu kan.
Lu gimana mau nyampe 32 orang, 100 orang, 50, 100 orang? Satu aja lu masih mikirnya setengah budek. Kan gue sederhana aja, kecuali gue nggak pernah usaha gitu ya, gue nggak pernah spending dengan jumlah besar gitu ya, gue nggak pernah jalanin usaha dengan jumlah besar. Gue ngoceh, lu nggak usah dengerin lah, ya kan? Lah kalau gue kan jelas, gue sampai udah bikin SOP, lu bikin PKB namanya perjanjian kerja bersama. Berapa banyak usaha yang udah bikin sampai level segitu? Berapa banyak orang yang ngerti udah sampai undang-undang tenaga kerja? Ini lepas dari Omnibus Law. Lu bayangin, gue sudah mengatur itu bagaimana memperlakukan orang, gitu ya. Terutama gaji lah. Kenapa ini sampai gue bikin? Biar mereka enak, gue juga enak. Karena kalau ini nggak bisa dihitung, susah gue. Kan kita bicara jualan, biar ada marginnya. Ini untuk mengakomodir mereka yang bekerja gitu. Kalau lembur ya bayarlah dengan baik. Walaupun lu belum tentu bisa seperti industri besar, yang corporate misalnya yang jualannya mungkin udah triliunan, tapi setidaknya lo harus mengarah ke situ. Karena kalau enggak, lu ribet sendiri. Misalnya lembur jam pertama, jam kedua, gue sampai apal. Bayangin aja, undang-undang itu gue bikin jadi software. Tujuannya apa? Gue harus menghargai orang. Karena dengan orang itulah gue bisa maju. Jadi kalau orang selalu takut, udah programmer murah belum tentu beres. Program, ya lu mau gimana? Lu bayangin gua aja nih ya, gua kasih tau, gua pertama kali jalan ya. Gua nggak perlu sebut namanya, kalau gue sebut gua kurang enak juga. Tapi kadang-kadang gue juga pengen menghargai dengan menyebut namanya. Gue itu jalan pertama kali berdua. Waktu mau ngedirin ya, bukan tidak ada orang lain, bukan. Tapi untuk ngedirin bengkel gua, setelah gue pindah dari tempat yang sebelumnya, gue pindah ke depan, itu cuma berdua gue. Dan siapa yang gue pegang? Yang satu cuma tukang las. Lu bayangin tukang las itu nggak bisa baca gambar, ya kan? Nggak bisa ngapa-ngapain, orang tadinya taunya di bengkel mobil, nggak bisa pakai meteran. Kalau lu berharap lu dapet yang sempurna dengan gaji murah, kerjaannya sempurna, nggak ada. Apalagi lu pernah kerja di corporate, lu kan ada training dan lain sebagainya. Lu harus ngeluarin biaya itu spending. Kalau lu nggak siap, usaha lu nggak bakalan gede. Jalan aja kagak. Lu tiap hari muter aja yang ditanya begitu, ini biayanya berapa, ini bagaimana. Lu harus keluarin. Lu perbaiki pola rekrutmennya. Lu tahu berapa gua setelah dia, gua mau nyari orang berapa loker yang gua lupa, kalau nggak 1000, 1600 lamaran yang masuk. Dan gue mesti seleksi itu. Karena zaman dulu belum kayak sekarang ya. Zaman dulu agak susah lah, sekarang banyak aplikasi yang lu bisa buka lah. Gue lupa kalau nggak 1000, 1600 atau 100, 160, gue gak tahu lah. Yang jelas bukan sedikit. Untuk mencari orang aja gue harus seleksi dari segitu banyak CV. Gue filter lagi. Ya lu belajar lah soal HRD. Kalau lu pernah pegang orang banyak ya lu harusnya tahu. Bukan gue orang yang nggak pernah kerja di posisi lu mungkin ya. Dan menjelaskan ini. Gue jelasin ini kenapa? Karena bolak-balik yang ditanyain hal yang sama. Ini berapa dan itu berapa dan gaji programmer. Ya gue bilang lu satu orang aja masih susah, gimana mau gede. Gue ini terakhir kalau nggak ada kendala, orang gue 32, gue mau ekspansi udah 64 orang. Ini gue bikin sendiri. Kalau gue bayar mesti bayar berapa duit gue 1000 meter gambar. Belum bangunnya. Kalau lu bayar satu orang aja susah, ya kagak usah usaha. Lu gimana mau gede? Jadi balik lagi, orang kalau ya ini sebutnya namanya capex, ya lu mesti siap dengan itu. Makanya gue tanya, salesnya bagus nggak? Bagus. Marginnya bagus nggak? Margin tuh untung selisihnya lah. Jadi jualan bagus, ya udah bayar orang. Oh, dan nanti takut gini, ya cari lagi terus. Lu perbaiki pola rekrutmennya sampai bener. Nggak mungkin lu nggak bakal dapet kecuali lu pengennya sempurna. Kalau lu mau sempurna, yang ada cuma diri lu sendiri. Lu ngeliat kaca, ya itu yang lu mau, baru lu dapet. Tadi gue jelasin, orang pertama gue aja cuman bisa ngelas, nggak bisa baca meteran, nggak bisa baca gambar, sampai bisa bikin bangunan segede gini nih. Lu belum tahu tipe produk yang gue itu, karena internetnya lemot, nanti gue kasih unjuk.
Pintu yang gue bikin tingginya bisa 12 meter, bisa 16 meter, digantung. Resikonya apa? Nyawa gue, bukan main-main. Kalau sampai rubuh ketiban orang, orangnya meninggal. Lu bisa bayangin, kalau gue nyari yang sempurna kagak jalan-jalan gue. Ya gue cari, gue tutupin. Tim itu gue bentuk. Oh yang bagus kelasnya. Oh yang bagus gambarnya. Oh yang bisa baca beban. Dan itu harus gue siapin. Biayanya juga gue siapin. Lu bayangin, gue mau bikin produk aja dulu, gue lupa ya. 4 bulan apa 6 bulan gitu. Barangnya belum jadi-jadi, sementara pengeluaran jalan terus. Jadi kalau lu mau hire satu aja susah, lu mau gede dari mana? Kalau lu bilang marginnya gede, ya harusnya lu bisa bayar orang. Kalau lu nggak pengen bayar orang, lu terlalu pelit dengan diri lu sendiri. Gimana nanti lu pengen bayar mereka dengan layak? Itulah kadang-kadang orang begitu kerja pengennya dibayar layak. Begitu dia menggaji orang, belum tentu dia sanggup bayar dengan layak. Belum tentu dia mikirin hal yang sama waktu dia posisinya masih kerja. Jadi menurut gua investnya itu yang disebut capex. Ya ada tempat. Ya kalau lu main di software lu kagak ada beginian. Lu nggak perlu desain pabrik, lu nggak perlu sewa tempat, lu nggak perlu bikin bangunan, lu nggak perlu setup mesin, lu cuma bikin software. Bayar orang satu aja nggak bisa gitu. Terus gimana mau gede? Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dari gua, nama gua Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi buat lu yang mau usaha, lu mesti pertimbangin yang namanya capex, capital expenditure. Ya tiap-tiap usaha punya capexnya sendiri-sendiri. Kalau di manufaktur ya jelas, lu mesti tempat, bangunan dan sebagainya, mesin, peralatan dan sebagainya. Kalau di software ya gua nggak tahu costnya. Tapi gua rasa costnya cuma programmer. Kalau capex terkecil lu nggak bisa cover, ya gimana mau gede? Sekian dari gua, nama gua Dani, gua dari Seribu Roti. Buat lo yang punya produk dan udah jualan atau sudah punya pasar, tapi lo pengen uh, pasarnya jauh lebih gede atau lo nggak punya waktu buat ngurusin iklan, lo bisa kontak gue di 0818 385 925. Gue ulang lagi 0818 385 925. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.